Baik, karena sebelumnya kita sudah bahas mengenai hari-hari dalam satu minggu dan berkat Sabat, itu semua ditentukan atau apa ya? Tuhan bikin aturan itu dengan memberikan mana. Memberikan mana. Mana yaitu roti yang turun dari sorga. Buku Dan apa, Pak? kalau kita lihat mengenai mana ini, di kemudian hari Yesus berbicara mengenai mana, bahwa mana itu memiliki makna, mengenai makna yang mendalam. Kalau kita baca di Yohanes pasal 6, Yesus bicara kepada orang Israel. Yesus bilang, nenek moyangmu sudah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Tetapi barang siapa yang makan mana yang kuberikan, katanya, roti yang kuberikan kepadamu itu tidak akan mati. Terus Yesus bilang, inilah tubuhku, katanya, inilah darahku. Barang siapa tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, mereka tidak akan hidup kekal. Jadi mana di perjanjian lama memiliki makna. Oke, hari ini kita akan lihat makna sejarah penebusan dari mana. Oke, mengenai mana. Kita lihat dulu Bilangan 11 ayat 8. Bilangan 11. Bilangan 11 ayat yang ke-8 kita lihat. Bilangan 11 ayatnya yang ke-8. Oke. Dikatakan begini, Bilangan 11 ayat yang ke-8. Bangsa itu kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan, atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Membaca ini aja kita udah jadi lapar gitu ya. Karena bicara tentang makanan soalnya. Nah, kalau kita lihat di kitab di kitab Ibrani, kitab Ibrani mengatakan bahwa ada 3 benda di dalam tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat 3 sampai 4. Ibrani 9 ayat 3 sampai 4. Jadi ada 2 loh batu, kemudian ada tongkat Harun yang bertunas, kemudian ada buli-buli berisi mana. Buli-buli emas berisi mana. Kalau kita perhatikan mana ini, mana turun bagi orang Israel itu cukup lama. Cukup lama, bahkan bisa kita katakan itu sangat lama. Mana turun sejak tanggal 16 bulan yang kedua tahun 1446 SM. Jadi 1 hari setelah tiba di padang gurun Sin. Ini kita sudah belajar 2 minggu lalu. Dan ini berlangsung sampai tanggal 15, 1 hari setelah Paskah, tahun 1406 SM. Jadi mana turun selama berapa? Berapa lama? Mana turun selama 39 tahun 11 bulan, bayangkan. Lama sekali ya. Sangat lama. Yosua 5 ayat 10 sampai 12 sebagai referensinya. Jadi kita akan melihat bersama-sama bahwa mana ini menggambarkan Yesus Kristus. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, mana menggambarkan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjelma menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Betul ya? Yesus seperti tadi saya bilang, Yesus berbicara di Yohanes pasal 6 ayat 49 sampai 51. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesus. Akulah. Nah, sini. Barang siapa makan daripadanya, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Terus Yesus lanjut, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya. Jadi kita bisa lihat bersama-sama mengenai hal ini, ya. Yesus, jadi barang siapa mereka makan Yesus, mereka akan hidup kekal katanya. Mereka makan mana di padang gurun, mereka mati, gitu ya. Kalau kita lihat di Wahyu 2 ayat 17, Wahyu 2 ayat 17, di situ dikatakan bahwa barang siapa yang menang akan diberikan mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi. Ini bicara tentang mana yang tersembunyi ini, ada mana tersembunyi. Mana yang tersembunyi. Maka ini bicara mengenai kedatangan kembali. Ya, kedatangan kembali Yesus Kristus. Kenapa? Karena mana di padang gurun ini menggambarkan Yesus Kristus, gitu ya, menggambarkan Yesus Kristus yang adalah mana, roti yang datang dari sorga katanya. Kemudian kita Wahyu ketika berbicara tentang akhir zaman, dibicarakan barang siapa yang menang akan diberikan mana yang tersembunyi. Maka ini bicara tentang kedatangan kedua. Dulu kita pernah berbicara mengenai 7 gereja di kitab Wahyu. Jadi dikatakan barang siapa menang, barang siapa yang tetap bertahan sampai akhir, tetap menjaga iman, mereka bisa bertemu dengan kedatangan kembali. Dan ketika bertemu dengan kedatangan kembali, iman mereka berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka bisa hidup kekal. Ya. Jadi perjalanan, kalau kita lihat perjalanan di padang gurun, itu merupakan perjalanan yang sangat sulit. Ibu-ibu ada yang sudah pernah ke sana gitu ya, menempuh jalan ada yang pergi ke sana kan, pergi ke Gunung Sinai. Bayangkan kalau nggak pakai bis, coba tes jalan kaki. Nggak tahan ya, nggak tahan. Bisa bayangkan lagi, udah perjalanannya sulit, jika Tuhan tidak turunkan mana, bisa bayangin nggak? Nggak ada Indomaret buka di sana, gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa yang untuk dimakan. Pada akhirnya kalau kita lihat, perjalanan padang gurun itu menggambarkan ya, perjalanan padang gurun. Ini menggambarkan kehidupan gereja. Ini bisa lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Maka sama seperti itu, orang Israel di dalam perjalanan padang gurun, mereka tidak akan bisa bertahan hidup tanpa ada mana. Hari ini, di dalam menjalankan kehidupan bergereja atau kehidupan iman kita perlu Yesus. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa bertahan. Ya, tidak bisa bertahan sesaat pun. Dunia ini terlalu banyak godaannya dan terlalu makin gelap dan makin gelap. Nah, mari kita lihat mengenai arti penebusan dari rasa mana. Rasa mana. Yang pertama diekspresikan rasanya katanya manis seperti kue madu. Keluaran 16 ayat 31 dikatakan begini, umat Israel menyebut namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Jadi madu. Di dalam Alkitab kalau kita lihat ayat-ayat ini, Mazmur 19 ayat 10 sampai 11, Wahyu 10 ayat 10, madu ini sering digambarkan, sering menjadi gambaran dari firman Allah. Enak katanya, menyehatkan, ya, terasa manis seperti madu. Kalau kita lihat firman, makanya kita perlu firman setiap hari, kita perlu membacanya dan kita harus memahaminya. Kenapa? Kalau kita tidak memahaminya, maka ini rasa apa nih? Gitu. Ya kan? Ini baca Alkitab kok membosankan. Nah ini, udah nggak ada madunya kan? Nah, jadi kita perlu untuk memahami dengan mendalam firman Tuhan. Oke. Pendeta Abraham baca penulis sejarah perusahaan membaca Alkitab itu sebanyak 1.800-an kali. Ada orang yang bertanya, buat apa sih baca
banyak-banyak kayak gitu. Pendeta Abraham Pak menjawabnya dikatakan di Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16, Nabi Yeremia menyatakan begini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Aku menikmatinya, katanya. Aku memakannya, gitu ya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini ketika kita membaca Alkitab sambil kita belajar firman, saya juga merekomendasikan untuk membaca seri sejarah penebusan, apalagi buku yang ketujuh sudah keluar gitu ya, fisiknya. Saya juga sedang membacanya. Semoga kita bisa, jadi ketika dengan buku seri sejarah penebusan, dengan mempelajari Alkitab seperti ini, ketika kita membaca Alkitab, maka kita bisa mengalami rasa madu dari firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan rasanya seperti panganan yang digoreng, panganan yang digoreng. Bilangan 11 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8. Bagian akhirnya dikatakan ketika mereka masak, membuatnya menjadi roti bundar, itu rasanya seperti panganan yang digoreng. Panganan yang digoreng. Kalau kita lihat di sini, panganan yang digoreng ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu seperti ada rasa minyak maksudnya, gitu ya. Jadi roti itu mengeluarkan minyak. Rasanya itu ada rasa minyaknya. Bayangkan, minyak goreng kan nggak ada waktu itu kan. Jadi nggak ada sanko. Minyak zaitun pun itu mereka mereka ya memang banyak fungsinya gitu. Tapi ini ketika mereka masak mana itu, membuatnya menjadi roti bundar, itu rasanya seperti apa? Keluar rasa minyaknya. Ketika kita berbicara mengenai minyak, di dalam Alkitab, minyak menunjuk kepada Roh Kudus. Ingat kita sementara mempelajari makna dari mana ini. Betul ya? Bagaimana ini di dalam dari sudut pandang sejarah penebusan menggambarkan Yesus dan juga pekerjaan Tuhan di hari akhir. Nah, minyak menunjuk kepada Roh Kudus. Kisah 10 ayat 38 dan Lukas 4 ayat 18 sebagai referensi. Kemudian kalau kita lihat firman Allah, ya, firman Allah itu penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Diilhamkan oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, di saat yang sama kita menerima Roh Kudus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini pun, kita percaya dengan iman bahwa apa? Roh Kudus itu sementara kita terima. Nah, begitu. Makanya Roh Kudus dan firman ini selalu bekerja bersama-sama. Jadi firman Allah, Roh Kudus ini bekerja bersama-sama. Bekerja bersama. Oke. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus ada pekerjaan Roh Kudus. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, jadi firman Allah ini bertujuan untuk menyatakan apakah kita sementara berjalan di dalam jalan yang salah atau jalan yang benar. Nah, supaya kita bisa memperbaiki, apa yang harus kita lakukan. Maka kelakuan kita pun ya kita bisa diperbaiki. Perbuatan kita, hati kita, pikiran kita.
Pada akhirnya dengan firman Tuhan, kita akan berjalan di dalam kebenaran, memimpin kita ke dalam kebenaran. Oke? Jadi kita bisa mengetahui segala hal lewat firman, kita bisa mengajar, kita bisa diajar dalam segala hal, kemudian kita dipimpin ke dalam kebenaran. Ya, ini referensinya 1 Yohanes 2 ayat 20 ayat 27, kemudian Yohanes 14 ayat 26 dan pasal 16 ayat 13. Pendeta Abraham berkata begini, buku seri sejarah penebusan yang ditulisnya itu bukan karena dia tulis, bukan karena dia dapat mimpi, bukan karena dia dapat mimpi, melainkan karena apa? Karena Roh Kudus bekerja. Dia membaca Alkitab, akhirnya dia mengalami pencerahan ini. Pencerahan Roh Kudus. Ini, pencerahan Roh Kudus. Lewat doa, lewat membaca firman Tuhan, maka pencerahan Roh Kudus itu bisa terjadi. Yang sedang kita pelajari, buku seri sejarah penebusan, ini merupakan hasil tulisan pencerahan Roh Kudus yang dialami oleh Pendeta Abraham Park. Seperti ini. Ini bukan ini nggak pergi ke sembarang orang. Ya, karunia Allah terserah Allah mau kasih kepada siapa, tetapi Tuhan kan lihat. Kalau misalnya orang yang nggak tertarik kepada firman Tuhan, ngapain nyatakan kepada dia? Tetapi kepada kita semua yang tertarik kepada firman Tuhan, yang ingin merasakan rasa madu itu, yang ingin memahami dan mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, maka kita pun mengalami pencerahan Roh Kudus ini. Gitu ya. Kita dicerahkan oleh Roh Kudus. Jadi Pendeta Abraham Park dia di dalam bukunya ada pendahuluan gitu kan. Pendahuluan buku yang ke-7, dia harapan dia supaya buku yang ditulis itu bisa, buku seri sejarah penebusan, menuntun kita di dalam kehidupan iman yang selalu bersandar di dalam doa dan firman. Oke. Nah, mari kita lihat sekarang arti penebusan dari cara memakan. Jadi ada cara makannya. Jadi di cara masaknya gitu ya, cara masaknya. Cara makan atau cara masak. Bilangan 8 ayat 11 dikatakan. Nah, Bilangan 11 ayat 8 dikatakan, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Kemudian apa? Memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Jadi ada 3 cara. Ingat, kita sementara melihat mana ini dari sudut pandang sejarah penebusan. Bahwa kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus. Yang pertama, mana itu digiling dengan batu kilangan. Ini menunjuk kepada apa? Menghancurkan sampai menjadi bubuk, sampai menjadi tepung. Ini menunjukkan kepada Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya. Ya. Yesus mengosongkan dirinya. Seperti itu, ya. Kalau kita baca di kitab Filipi, 2 ayat 6 sampai 7, Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, dan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, referensinya ayat yang ke-9, kemudian Yohanes 1 ayat 14. Yesus dia Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya. Manusia, bahkan orang percaya, banyak yang percaya Yesus mengikuti jejak Kristus tetapi tidak pernah mengosongkan dirinya. Ini. Jadi arti mengosongkan diri itu apa? Menjauhkan dari keras kepala. Jadi jangan keras kepala. Kalau bahasa Inggrisnya bilang stiff neck. Jadi lehernya itu kayak nggak bisa bergerak gitu, kayak kaku. Kristus adalah kepala.
dan kita adalah tubuh Kristus. Tetapi ada penyambungnya, itu leher. Kristus adalah kepala kita adalah tubuhnya, tetapi kita tidak mengizinkan kepala itu untuk bergerak. Nah, inilah keras kepala, inilah tidak mengosongkan diri. Jadi kita harus apa? Mengejar yang ada di depan. Kita harus melihat ke depan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus pergi ke sana. Jadi harus digiling. Dari sudut pandang sejarah penebusan, digiling dalam batu kilangan berbicara tentang firman menjelma menjadi manusia. Allah datang sebagai manusia. Ya. Allah datang sebagai manusia. Hal yang kedua, jadi yang pertama tadi digiling, yang kedua itu ditumbuk katanya dalam lumpang, dipukul-pukul. Hal ini bagaimana orang Israel itu memasak mana itu, dikatakan ada proses untuk memukul, menumbuk, gitu ya. Nah, ini di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 menggambarkan bagaimana Mesias akan diperlakukan di kemudian hari. Dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi tidak ada bagian dari tubuh Yesus yang tidak luka. Oke. Jadi ini berbicara mengenai menumbuk. Kalau misalnya ada yang masih ingat zaman dahulu kala gitu ya, bagaimana padi itu sekarang pakai mesin kan, kalau dulu kan ditumbuk. Nah, ditumbuk supaya apa? Supaya keluar kulitnya. Ya. Keluar kulitnya, terkelupas. Jadi ini proses dihancurkan. Proses dihancurkan. Ini bicara tentang penderitaan Yesus di atas kayu salib. Di kepalanya ada mahkota duri. Jadi ketika darahnya mengalir gitu, sangat sulit untuk melihat gitu ya. Kita aja mandi mesti begini-begini. Bagaimana Yesus Kristus nggak bisa ngapain di atas kayu salib. Ya. Lambungnya ditusuk, tangan kakinya dipaku, seluruh tubuhnya terluka. Nah, seperti ini. Tidak ada bagian yang tidak luka dari yang Yesus Kristus alami. Nah, makanya hari ini pun kita menerima nasihat bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita mengalami banyak penderitaan, banyak sengsara. Kita mengalami banyak sengsara. Banyak duka cita yang kita alami juga. Gitu ya. Kisah 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Juga dikatakan bahwa apa? Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kata sengsara di sini, klipsis. Klipsis. Ini bicara tentang penganiayaan, penderitaan, kesulitan, tekanan, sampai merasa dipenjarakan. Tidak ada jalan keluar. Kesengsaraan sampai merasa tidak ada jalan keluar. Bayangkan. Ini artinya. Maka, kalau kita lihat lagi kehidupan kita hari ini, apakah kita sudah mengalami banyak sengsara? Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, ini sulit untuk dipahami oleh logika orang dunia, betul ya? Nah, jadi kita ada pengalaman masing-masing. Pendeta Abraham Park pun ada pengalamannya. Bagaimana dia sudah menderita selama 3 tahun, selama 7 tahun, 6 bulan dan 7 hari di atas Gunung Jiri untuk mempersiapkan, menerima firman Tuhan gitu ya, untuk mempersiapkan ini. Buku seri sejarah perusahaan ini terjadi tahun 60-an ya. Nah, Pendeta Abraham Park juga kalau kita lihat dia mengalami banyak salah paham, banyak kesalahan, banyak kesalahpahaman. Dia mengalami hal seperti ini, tetapi tetap bertahan ya. Bahkan ketika dengar ada orang yang berbuat jahat, ada hamba-hamba Tuhan yang iri, dengki gitu ya, jahat kepada dia. Terus orang itu tiba-tiba suatu ketika kena kanker, udah kritis, dia dengar kabar itu, wah, dia bilang, Alkitab katakan, barang siapa yang menyukai kutuk, biarlah kutuk itu datang padanya. Jadi jangan suka
Jangan mengharapkan hal-hal yang tidak baik terjadi kepada orang yang lain. Kenapa? Karena itu bisa terjadi kepada kita. Firman Tuhan ada mengatakan seperti itu. Ya, kitab Mazmur ada itu. Jadi kesengsaraan. Ya. Kita ingat bagaimana pekerjaan Yesus. Ya, pekerjaan Yesus. Yesus katakan bahwa penderitaan apapun yang kita alami, ya, penderitaan kita itu tidak melebihi apa yang Yesus Kristus alami. Ya, jadi ketika Yesus dianiaya, kita pun akan dianiaya. Yohanes 15 ayat 20 dikatakan, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Tetapi satu hal lagi, Yesus bilang, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah ini, makanya kita harus apa? Harus selalu berdoa untuk orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Supaya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam mereka juga. Nah, yang ketiga, memasaknya dalam periuk. Memasaknya dalam periuk. Artinya ini mati sepenuhnya. Mati sepenuhnya. Benar-benar tidak ada diri, sudah tidak ada lagi, ya. Sudah tidak ada lagi jejak dirinya. Jejak dirinya sudah tidak ada lagi. Kalau ada yang mengikuti khotbah pelajaran rahasia kerub yang Pendeta Yunduhi, gembala sidang kami dari Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia, setiap hari Rabu malam. Ya, ini udah seri yang ke-6 kalau nggak salah. Tadi malam baru bicara mengenai hal ini. Jadi Yesus dia sampai apa? Tidak meninggalkan jejak selain dari firman Tuhan. Tidak ada jejak yang lain. Apakah Yesus tinggalkan tanda tangan mana, ada ini, ada itu? Nggak ada. Gitu ya. Yesus sepenuhnya sudah apa? Sudah mati sepenuhnya. Dikatakan apa? Semua itu sesuai dengan kitab suci. Ini bicara tentang kematian dan kebangkitan. Ya. Yesus telah mati, dia telah dikuburkan, dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jadi bagaimana memperlakukan mana ini menggambarkan apa yang akan Yesus Kristus alami. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4. Jadi karena Yesus telah dikuburkan, maka kita pun harus dikuburkan. Ya. Ketika Yesus bangkit, maka kita pun harus bangkit. Intinya kita harus apa? Mengikuti jejak Yesus. Kita perlu mengikuti jejak Kristus. Ya. Seperti apa arti dari mengikuti jejak Kristus? Ini manusia lama itu harus mati, harus dipakukan sepenuhnya. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini manusia lama turut disalibkan kan? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ini secara rohani kan? Secara rohani kita telah turut disalibkan. Tetapi seringkali juga ya, kita turun dari atas kayu salib itu. Ya, hal seperti ini terjadi, gitu ya. Maka kita perlu diingatkan lagi. Oh, kita manusia lama kita harus disalibkan, ya, harus mati disalibkan juga. Nah, Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4. Ini referensinya ya. Galatia 5 ayat 4. Jadi mengikuti jejak Kristus artinya manusia lama harus mati, harus dikuburkan. Kemudian mengikuti jejak Yesus artinya apa? Kematian Yesus harus diingat oleh tubuh kita. Harus diingat oleh tubuh kita katanya. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini nasihat Rasul Paulus ya. Rasul Paulus dia menyatakan bahwa dia membawa kematian Kristus di dalam tubuhnya.
Hasilnya apa? Hasilnya hidup Yesus itu akan selalu tampak. Hidup Yesus itu akan selalu tampak. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak mati, kalau kita tidak mengingat Yesus telah mati bagi kita, kalau kita melupakan semua pekerjaan penebusan Yesus, oh Yesus sudah mati bagi kita lupa mengenai hal ini, maka kita akan hidup semau kita. Apakah orang-orang bisa melihat Yesus di dalam kita? Apakah Yesus bisa bekerja lewat kehidupan kita? Apakah Yesus bisa tampak dan dimuliakan lewat kehidupan kita? Nggak bisa. Yang tampak diri kita, Yesusnya nggak ada. Betul ya? Jadi bagaimana mengikuti jejak Kristus? Artinya kematian manusia lama kita sudah mati. Kemudian apa? Kematian Kristus itu harus selalu ada dalam kita. Kita harus bawa itu terus. Untuk apa? Menampakkan kehidupan Yesus. Menampakkan apa? Yesus tampak bisa terlihat lewat apa? Lewat perbuatan kasih kita, lewat perkataan kasih kita, lewat kehidupan iman yang berdoa, yang mempelajari kehendak Tuhan, membaca firman Tuhan, hal yang seperti ini. Oke, jadi kiranya hidup Yesus selalu tampak dalam pekerjaan, pelayanan, aktivitas kita. Jangan kita lupakan ini. Oke, jangan lupakan ini. Ya, pada akhirnya mana ini diberikan kepada orang Israel supaya mereka bisa ingat. Mereka harus ingat mengenai Tuhan telah menyertai mereka. Bukan hanya menyertai di mulut saja, tetapi Tuhan dengan nyata telah hadir lewat apa? Lewat memberikan mana setiap hari kecuali hari ke-7. Kecuali hari ke-7. Setiap hari kecuali hari ke-7. Tetapi semua bisa makan mana kan? Mana tetap ada di hari ke-7. Mana yang bertahan? Nah, inilah yang Tuhan pesankan kepada mereka. Ya, yang terakhir saya bicara mengenai apakah mana itu diberikan hanya disimpan di dalam buli-buli mana saja, gitu ya. Nah, saya lupa ayatnya gitu kan. Ada Ibu Landa sudah search lebih dulu gitu ya. Itu ada di kitab Bilangan. Ya, terima kasih Ibu Landa. Bilangan di Bilangan Keluaran 16 gitu ya. Keluaran 16. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Mumpung kita udah di sini. Kita coba lihat Keluaran 16 ayat 31. Ayat 31 kita lihat Keluaran 16 ayat yang ke-31. Oke, dari ayat 32. Ayat 32. Dikatakan begini. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ayat 33 bilang apa? Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Nah, ayat 34 bilang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Nah ini kalau kita lihat, ada dua tempat untuk disimpan. Yang pertama itu di dalam tabut hukum Allah, di dalam buli-buli, gitu ya, buli-buli. Ini tabut, ya, tabut perjanjiannya belum ada, tetapi Tuhan sudah rencanakan, gitu ya. Jadi disimpan dulu dalam sebuah buli-buli. Ini belum buli-buli emas ya, masih buli biasa gitu. Atau kayak ini buli-buli sudah buli-buli emas gitu ya. Saya harus cek lagi kapan buli-buli emas itu diberikan, apakah sejak ini atau nanti pas mereka di Gunung Sinai. Akan tetapi ada
ada dua perintah yang berbeda. Yang pertama itu disuruh ditempatkan di dalam tabut Tuhan. Tetapi di ayat 32 dibilang apa? Ambillah segomer untuk disimpan turun-temurun. Ini perintah Tuhan. Supaya keturunan mereka melihat. Nah ini. Berarti apa kalau keturunan mereka melihat? Supaya setiap keluarga, misalnya gitu ya. Misalnya ada ibu ini yang ambil contoh yang ada anak-anaknya langsung live lihat Ibu Santi gitu kan. Dapat segomer penuh. Udah disimpan semuanya gitu kan. Simpan gitu kan, segomer penuh. Terus supaya apa? Nanti anak-anaknya bisa lihat semuanya. Nih dulu, mama dulu di padang gurun. Nah ini, inilah mananya. Tuhan sumber kehidupan kita. Jangan kamu lupa ya. Jangan kamu lupa. Ya. Anak saya umur 3 tahun, bulan Mei kemarin. Dan semakin memunculkan dirinya. Terus Benjamin ini yang sering membuat stres mamanya dan ya saya juga. Setelah kita bangun, kita nyanyi satu lagu, kemudian baca firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tiba-tiba dibilang, enggak doa. Wah, kaget. Dia nggak mau berdoa. Nggak mau berdoa. Akhirnya mamanya udah bilang begini, Benjamin, mainan itu Bapak yang kasih, Bapak di surga. Itu rumah kita tinggal itu dari Bapak yang kasih. Lihat yang itu, baju yang kamu pakai, ya itu datang dari Bapak yang kasih. Jadi kita harus bilang apa? Terima kasih, harus bersyukur lewat doa. Seperti itu. Ini cuma diam, tetap nggak mau berdoa. Waduh, papanya mesti banyak bertobat. Betul ya. Jadi Ngerti kali Pak. Nanti nah, lama-lama bisa lucu. ya. Jadi kalau kita lihat, maksud saya kita perlu mengingatkan ini. Betul ya? Bagi umat Israel, Tuhan apa? Bilang, mana? Kalau Ibu nanti baca Keluaran pasal 16 secara keseluruhan, mana mereka yang mereka terima di hari yang pertama, ada yang coba-coba dibiarkan sampai esok hari. Yang terjadi apa? Ada ulatnya. Tetapi mana yang Tuhan perintahkan kepada setiap keluarga simpan, apakah itu membusuk? Tidak membusuk. Wow, luar biasa. Betul ya? Jadi, mana yang ada di dalam tabut perjanjian dan mana yang ada di dalam setiap rumah tetap ada dari turun-temurun generasi ke generasi. Kok itu bisa bertahan? Kenapa? Karena Tuhan sudah firmankan. Wah, luar biasa. Betul ya? Tetapi kalau itu yang setiap hari mereka Tuhan bilang kan, jangan disimpan. Ya, jangan disimpan. Yang kalau kamu simpan besoknya akan busuk. Jadi yang Tuhan tidak perintahkan pasti akan membusuk, tidak kekal. Tetapi ketika Tuhan perintahkan, itu sifatnya kekal. Makanya Yesus Kristus dibilang apa? Inilah perintah Tuhan, itu adalah hidup yang kekal. Berarti Tuhan ingin kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Biar bumi akan berlalu, ini lagu Pentakosta zaman dahulu kala, gitu ya. Tetapi apa? Firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Betul ya? Amin. Itu sebabnya siapa yang akan bertahan selama-lamanya? Ini. Siapa? Dia yang memiliki firman di dalam dia. Memiliki Yesus di dalam dia. Makanya kenapa kita perlu belajar Alkitab? Supaya bisa memahami hal yang seperti ini. Supaya kita bisa saling dikuatkan. Semoga bukan hanya kita juga bisa menguatkan teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Makanya ini saya saya ingin juga gitu ya, misalnya di Manado
ada mungkin ada yang berkumpul untuk belajar bersama-sama, ya. Nggak bisa di jam yang ini. Nanti yang ada di Manado silakan, gitu ya, bentuk. Ya, ini Ibu Pendeta juga ada, gitu ya. Mungkin ada waktunya nggak pas, coba tanya. Pada mau belajar nggak? Ayo kita belajar. Terus ada yang misalnya di Makassar, gitu kan? Oh siapa? Di mana? Oh ayo Tuh, belajar. Dewi Makassar tuh, Dewi. Ya, di sebelah mana? Di sebelah mana? Coba. Ya, hadir. Yuk, belajar. Ayo belajar, ayo belajar. Oh nggak bisa. Hari apa? Berapa orang kita bisa berkumpul? Nanti kita bisa atur. Gitu ya. Kenapa? Waktunya semakin mendekat, kita harus mempersiapkan pelita kita. Betul ya? Harus mempersiapkan pelita kita. Dunia ini makin gelap, makin gelap. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa selalu melihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita bekerja lewat memberikan kita mana, memberikan kita makna dari mana itu untuk kita simpan hari ini dan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Amin.